Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para penonton Pedang Aswaja, YouTube Pedang Aswaja dimanapun berada. Kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang sangat penting sekali yang berkaitan dengan Id atau selain Id, yaitu banyak masalah seperti bagaimana hukum seseorang menyalakan petasan. Ini sangat banyak sekali. Terus bagaimana hukum seseorang mengucapkan kullu am wa antum bi khair kepada non muslim, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Id, maka kita akan bahas. Perlu diperhatikan atau perlu diketahui bahwasanya sighah dari takbir yang dikatakan oleh para ulama, dan itu adalah terdapat di banyak kitab, adalah sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah wa bihamdihi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazzamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah sighah dari takbir, sighah dari takbiran. Kemudian disunahkan ketika hari raya Id itu untuk memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki. Itu adalah merupakan kesunahan. Tetapi bukan syarat pakaian tersebut adalah pakaian yang baru. Tetapi yang disunahkan adalah memakai pakaian yang terbaik. Begitu. Kalau kita membicarakan Id, maka kata Id sendiri itu adalah diambil dari kata al-aud, yaitu kembali. Kenapa disebut al-aud atau kembali? Karena alasannya adalah litakarrurihi kulla amin, yaitu bahwasanya Id itu adalah berulang-ulang setiap 1 tahun, begitu. Makanya dikatakan al-Id. Juga dikatakan bahwasanya Id itu disebut Id karena li'audis sururi bi'audihi. Jadi karena dengan datangnya Id maka kembali ada rasa gembira, kembali ada rasa senang dengan datangnya hari raya. Oleh karena itu disebut dengan Id. Begitu. Kemudian perkataan taqabbalallahu minna wa minkum yang banyak kita dengar ketika Id, taqabbalallahu minna wa minkum, itu adalah warid dikatakan oleh para sahabat. Beliau atau mereka para sahabat ketika hari raya mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kita mengatakan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum ketika hari raya karena para sahabat itu mereka mengatakan hal tersebut. Sedangkan Rasulullah itu tidak ada hadis yang warid bahwasanya beliau itu mengatakan hal demikian, begitu. Seperti halnya yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan warawaina fil mahamiliyat bi isnadin hasan an Jubair kan annahu qala kana ashabu Rasulillah. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqaw yaumal Id yaqul ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Jadi para sahabat ketika hari raya Id
ketika mereka hari raya Id, ketika mereka bertemu, saling berjumpa, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minka, gitu. Kemudian diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang dhaif bahwasanya Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumul fitri waqafatil malaikatu fi afwahit turuq fanadau ya ma'syaral muslimin ughdu ila rabbi karim yamunnu bil khairi wa yuthibu alaihil jazil laqad umirtum biqiyamil laili fakumtum wa umirtum bisiyamin nahari fasumtum wa ata'tum rabbakum faqbidu jawaizakum fa idza sallau al-id nada munadin minas sama irji'u ila manazilikum rasyidina faqad ghufira lakum dhunubukum wa yusamma dzalikal yaum fis sama'i yaumal jawaiz. Jadi diceritakan berdasarkan hadis ketika hari raya Idul Fitri, para malaikat itu mereka berada di bumi, yaitu di jalan. Kemudian di jalan-jalan, kemudian para malaikat memanggil, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, kalian harus bertaubat kepada Allah dan agar untuk mengharap mendapatkan pahala yang berlimpah. Kalian telah, para malaikat di sini disebutkan, kalian telah diperintahkan untuk sholat malam dan kalian telah melaksanakan hal tersebut. Kalian diperintahkan untuk puasa pada siang hari, yaitu puasa Ramadan, dan kalian telah melakukan hal tersebut. Kalian telah mentaati Tuhan kalian, maka terimalah hadiah-hadiah ini. Artinya terimalah pahala yang melimpah dari apa yang kalian lakukan selama puasa Ramadan. Ketika mereka sholat Id, yaitu umat muslim sholat Id, maka para malaikat mengatakan atau dikatakan kepada penduduk bumi bahwasanya kalian telah diampuni dosa-dosa kalian, begitu. Oleh karena itu pada hari raya disebut dengan Yaumul Jawaiz. Artinya apa? Yang pahalanya sangat melimpah, begitu. Kemudian yang disunahkan ketika hari raya Id adalah untuk keluar ke kuburan, begitu, untuk menziarahi kuburan. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di As-Sunan Al-Kubra bahwasanya Sayyiduna Ali beliau berkata al-jahru fi salatil idaini minas sunnah wal khuruju fil idaini ilal jabbanah minas sunnah. Jadi beliau mengatakan jahar di dalam sholat Id itu adalah sebuah kesunahan, dan mengunjungi atau menziarahi kuburan ketika hari raya itu adalah juga merupakan kesunahan. Itu. Kemudian agar diperhatikan, ini yang saya jelaskan di awal tadi, agar diperhatikan pada hari raya atau selain hari raya pada penggunaan petasan atau menggunakan petasan. Ini untuk diperhatikan dan untuk diperingatkan penggunaan petasan yang itu menimbulkan suara yang sangat keras sehingga mengganggu orang-orang, dan penggunaan atau penyalaan tersebut di lingkungan masyarakat. Misalkan agar diperhatikan hal tersebut. Kalau seandainya seseorang itu tahu bahwasanya sebagian umat Islam itu merasa tersakiti dengan hal tersebut karena suaranya yang sangat keras, sangat mengganggu, maka dia menyalakan petasan tersebut hukumnya haram. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dia menyakiti umat muslim karena menggunakan atau menyalakan petasan. Karena kita tahu orang yang sakit dan orang yang tidak sakit itu bisa saja mereka itu merasa tersakiti dengan suara tersebut. Adapun kalau jenis petasan yang petasan tersebut
tidak mengganggu, suaranya tidak mengganggu, tidak keras dan mengganggu, maka petasan tersebut tidak mengganggu lah, la yuklik, tidak mengganggu, maka petasan tersebut itu hukumnya boleh. Nah, adapun kalau jenis petasan yang suaranya itu atau jenis petasan yang memang mengganggu, seperti tadi yang saya jelaskan di awal, maka ini penggunaannya atau dinyalakan di kalangan masyarakat, khususnya pada malam hari, misalkan ketika anak-anak sudah tidur, ketika orang tua sudah tidur, maka itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena ini jenis kategori menakut-nakuti umat Islam. Ini tidak boleh. Adapun kalau menggunakan jenis petasan tersebut jauh dari lingkungan masyarakat, artinya tidak mengganggu masyarakat, maka hukumnya boleh. Berarti hukum petasan ini adalah diperinci, ya, diperinci seperti yang saya jelaskan tadi. Berarti kalau penggunaan petasan yang itu adalah mengganggu di lingkungan masyarakat, maka hukumnya adalah haram. Begitu. Kenapa? Karena para ulama ini menggolongkan hal ini sebagai bentuk dari maksiat badan, yang itu adalah jenis ini adalah jenis maksiat badan, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena itu adalah bentuk menakut-nakuti umat Islam. Jadi menakut-nakuti tarwi'ul muslimin itu hukumnya adalah haram. Itu adalah hukumnya haram. Jadi perlu diperhatikan orang-orang atau anaknya yang menggunakan petasan untuk diperhatikan hal ini, gitu ya. Adapun kalau ini sudah selesai ya pembahasan tentang petasan. Jadi diperinci. Kalau petasan tersebut itu adalah petasan yang membuat orang terganggu, kalau menggunakannya di lingkungan masyarakat maka hukumnya haram. Kalau menggunakannya di luar atau jauh dari masyarakat maka hukumnya tidak haram. Adapun kalau petasan yang tidak mengganggu, karena ada jenis petasan yang seperti itu, seperti kembang api yang tidak mengganggu, tidak membuat orang takut, maka ini hukumnya adalah boleh. Jadi diperinci seperti itu. Kemudian bagaimana hukum mengucapkan? Nah, sekarang pembahasan selanjutnya. Jadi banyak pembahasan ya. Bagaimana hukum mengucapkan kepada orang kafir atau non-muslim di hari raya? Seperti mengucapkan hari raya, yaitu Idun Sa'idun, selamat hari raya. Nah, mengucapkan itu hari raya Idul Fitri dia, atau hari raya Idul Adha dia mengatakan Idun Sa'idun, gitu. Atau dia mengucapkan kullu am wa anta bi khair. Kullu am wa anta bi khair, mengucapkan kullu am wa anta bi khair. Jadi setiap tahun semoga kamu dalam kebaikan. Nah, bagaimana hukum mengucapkan hal tersebut? Itu hukumnya adalah boleh. Jika diucapkan kepada non-Islam. Jadi meskipun diucapkan kepada non-Islam itu hukumnya adalah boleh. Jadi ketika mengucapkan kepada non-Islam kullu am wa antum bi khair, maka ini hukumnya adalah boleh. Karena kenapa kullu am wa antum bi khair ini hukumnya boleh? Karena kata al khair, kebaikan, itu di dalam bahasa itu datang dengan makna yang banyak sekali maknanya. Salah satunya kebaikan itu bisa dimaknai dengan kesehatan dan kelapangan harta. Jadi kesehatan dan kelapangan harta. Seperti halnya yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, ini kan menceritakan tentang orang kafir. Jadinya orang kafir itu lihubbil khairi lasyadid. Al khair di sini apa? Orang kafir itu sangat-sangat
hatinya itu sangat bergantung, sangat mencintai kepada harta. Al khair di sini disebutkan dengan arti apa? Harta. Begitu. Kebaikan di sini dengan arti apa? Harta. Begitu. Sedangkan maka kalimat ini kalau dikatakan kepada seorang yang murtad yang keluar dari agama Islam, bukan dengan niat untuk mengagungkan dia dengan perkataan ini, dengan mengagungkan orang murtad dengan perkataan ini, maka hukumnya adalah boleh, begitu. Maka perkataan karena wa antum bi khair itu artinya apa? Wa antum bi sihatin wa afiatin wa roha. Jadi wa antum bi khair itu artinya ya kamu itu sepanjang tahun mendapatkan banyak harta, mendapatkan kesehatan, begitu ya. Maka kalau seandainya memiliki orang tua yang murtad misalkan, mengatakan hal ini kepada orang tuanya, qul am wa antum bi khair, mengatakan hal ini misalnya agar orang tuanya itu tidak ada kerenggangan hubungan dengan anaknya ini, maka boleh saja. Begitu. Jadi seseorang yang memiliki orang tua yang kafir misalkan, terus dia ketika Id mengucapkan hal ini agar hubungannya tetap erat dengan orang tuanya, maka ini hukumnya boleh, begitu. Adapun kalau mencium tangan kedua orang tua yang kafir tadi, kalau dikira kalau seandainya tidak dicium ketika hari raya, misalkan kalau tidak dicium nanti dia akan bertambah kemaksiatannya, orang kafir ini, kedua orang tua kafir ini, maka dicium juga tidak masalah tangan keduanya, begitu. Jadi agar tidak bertambah kesesatannya, maka dicium tangannya, bisa. Begitu. Maka ini ya hukumnya. Jadi hukumnya seperti itu, bahwasanya mengucapkan kullu am wa antum bi khair kepada orang kafir itu hukumnya adalah boleh. Kenapa? Karena al khair itu maknanya bisa harta, maknanya bisa kesehatan. Jadi tidak ada masalah ketika mengucapkan kullu am wa antum bi khair wa anta bi khair kepada seorang yang kafir.